Lose suka olahraga apa nih? Aku sukanya bungee jumping, Lose. Hah? Bungee jumping? Yang lompat dari ketinggian itu? Iya, betul, Lose. Seru tau. Bungee jumping itu meningkatkan hormon adrenalin yang bikin kita tuh jadi lebih hidup gitu, Lose. Nih, aku ada videonya, Lose. Waktu aku lagi bungee jumping. Wah, hebat banget Lause, berani banget. Ih, aku sih nggak berani, takut, nggak berani loncatnya. Awalnya sih, ya kalau ngeliat ke bawah ya ada takut sih, Lose. Tapi gak apa-apa, kan aman, Lose. Ada pengamannya gitu, jadi ada tali pengaman, jadi kita lebih berani gitu, Lose. Gak mungkin jatuh sampai ke jurang. Ih, tetep takut, nekat. Nggak ah, aku mah nggak akan pernah mau bungee jumping. Never, never. Serem, nggak berani. Wah, obrolan kalian seru amat sih tentang bungee jumping. Wah, sorry nih lo ya, saya telat nih. Lose, ngomong-ngomong soal berani nih, menurut kalian apa sih bedanya berani karena nekat dan berani karena adrenalin meningkat? Kalau menurut saya, Lose, bedanya kalau berani karena adrenalin meningkat itu kita berani karena tertantang melakukan sesuatu yang kelihatannya berbahaya, tapi kan sebenarnya kita tahu bahwa itu aman. Cuman karena menantang, otomatis tubuh kita itu menghasilkan hormon adrenalin yang banyak, sehingga tubuh dalam posisi waspada. Nah, kalau berani karena nekat itu berani tapi nggak mikir panjang, Lose. Biasanya orang yang udah bosan hidup atau putus asa sehingga pengennya itu mengakhiri hidupnya, ya misalkan nekat terjun dari tempat yang tinggi tanpa pengaman, dari jurang tanpa pengaman, ya karena mau bunuh diri. Ya kalau menurut saya sih itu nekat, berani tapi nekat. Bener nggak, Lose? Wah, memang Lose ini cerdas deh ya. Penjelasannya mantep ya, Lose ya. Nah, hari ini Lose sebenarnya kita juga mau bahas tentang keberanian sih. Ya, tapi ini bukan keberanian naik bungee jumping ya seperti Lose ini ya. Bukan ya, kita mau bahas tentang keberanian memberitakan Injil. Nah, kita bisa baca sebenarnya lengkapnya kisahnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Tapi kita coba baca satu ayat aja ya. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Coba Lose bisa bantu baca ayat ini. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, jadi Lose, Kisah Para Rasul 18 ini sebenarnya menceritakan, kita bisa lihat betapa Rasul Paulus itu dia punya satu keberanian yang luar biasa loh dalam memberitakan Injil. Walaupun dia dimusuhi, walaupun dia dihujat, bahkan terancam di penjara, tapi dia berani memberitakan Injil. Nah, coba Lose nih punya keberanian yang satu ini enggak? Jujur Lause, saya tuh suka takut kalau memberitakan Injil, apalagi ke teman-teman sepupu di seberang. Takut ditolak, terus takut ya kalau urusannya itu jadi panjang, apalagi kalau sampai dapat ancaman penjara seperti Paulus. Iya, Lause takut, nggak berani. Iya, sama. Saya juga takut kalau untuk memberitakan Injil, Lose. Kalau naik bungee jumping sih saya berani. Tapi kalau untuk memberitakan Injil, waduh, saya mikirnya panjang banget. Saking panjangnya, akhirnya nggak jadi deh, Lose. Nah, gimana dong, Lose Sherly? Firman Tuhan untuk berani memberitakan Injil ini paling sulit kami lakukan. Kira-kira ada tips gitu nggak nih, Lause Sherly, supaya kami bisa berubah dari yang tadinya takut jadi berani? Ya, jangan salah dulu loh ya. Sebenarnya sama nih. Saya juga sebenarnya punya ketakutan memberitakan Injil. Nah, sampai suatu saat
saya belajar Alkitab nih Lose dan sejarah kekristenan. Di sanalah dengan pertolongan Allah Roh Kudus saya tuh menemukan ternyata di sepanjang sejarah kekristenan itu ada begitu banyak pengikut Tuhan Yesus yang sangat-sangat berani memberitakan Injil. Mereka nggak takut akan penganiayaan yang menimpa mereka akibat mereka memberitakan Injil. Bahkan ada loh yang dilemparin batu sampai mati. Ada yang disalibkan, kita tahu kayak Petrus disalibkan terbalik ya. Ada yang dibakar hidup-hidup. Tetapi semua penganiayaan itu tidak berhasil menghentikan semangat mereka, keberanian mereka dalam memberitakan Injil loh. Jadi Lose-Lose, kalau saat ini ya kita semua bisa mengetahui Injil Kristus itu sebenarnya karena ada pengikut-pengikut Yesus di masa lampau yang sudah berani memberitakan Injil. Sehingga berita Injil itu sampai di telinga kita hari ini dan kita bisa percaya kepada Yesus. Artinya kita ini sebenarnya Lose-Lose punya hutang Injil loh kepada Paulus, kepada semua orang, rasul-rasul ya. Semua orang yang memberitakan Injil dalam sejarah kekristenan. Aduh, kita berhutang Injil. Ya, coba bayangin kalau mereka nggak berani memberitakan Injil. Mungkin saat ini berita Injil itu belum terdengar di telinga kita dan kita tetap hidup dalam kebinasaan. Iya, benar juga ya Lause ya. Saya jadi terharu nih Lause. Apa jadinya kalau saya nggak dengar berita Injil karena nggak ada orang yang mau memberitakannya pada saya? Duh, saya jadi bersyukur untuk Paulus dan para rasul lainnya yang rela memberitakan Injil dengan berani walaupun nyawa mereka adalah taruhannya. Saya juga bersyukur Lause. Waktu saya kecil ada papa mama yang mau antar saya sekolah minggu. Juga bersyukur untuk Lause-Lause sekolah minggu saya yang setia mengajar saya tiap minggu. Jadi saya bisa dengar cerita Injil dan percaya pada Yesus. Bahkan sekarang saya juga melayani sebagai Lause. Nah, tapi Lause, saya ada pertanyaan lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat Rasul Paulus dan para rasul lainnya begitu berani memberitakan Injil? Kan mereka juga sebenarnya manusia biasa kayak kita juga gitu kan. Kalau kita takut ya normalnya mereka juga pasti takut kan. Iya, pertanyaan yang bagus Lause. Ya, Rasul Paulus berani kenapa sih? Karena dia itu yakin 100% Lause dengan kebenaran Injil yang dia beritakan. We speak boldly about what we believe deeply. Artinya kita itu juga harusnya punya semangat dan punya kerinduan yang bergelora di dalam hati kita untuk menceritakan tentang siapa Yesus kalau kita memang sangat percaya kepada Yesus. Nah, Paulus ini sangat percaya kepada Yesus. Paulus sangat percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kepercayaan inilah yang menggerakkan Paulus. Kita pasti tahu ya cerita hidupnya Paulus ya. Siapa dulu Paulus? Paulus itu orang Farisi loh, yang sangat benci kepada Yesus dulunya. Bahkan Paulus itu menganiaya pengikut Yesus, semuanya dianiaya. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang suatu hari datang memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Ya. Bahkan Tuhan Yesus juga menangkap Paulus dengan kasih-Nya. Nah, sejak saat itu loh, mata Paulus yang tadinya buta itu dicelikan. Paulus tuh jadi ngerti bahwa Yesus ini sungguh benar adalah Tuhan yang benar. Jadi Paulus adalah orang yang merasa berhutang besar kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihinya, yang telah bahkan mau memperkenalkan diri kepada Paulus. Itu sebabnya Lose-Lose kenapa Paulus itu punya satu semangat yang membara di dalam hatinya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Supaya apa? Supaya banyak orang yang tersesat seperti dirinya bisa mengenal Tuhan yang benar. Nah, semangat Paulus ini di dalam memberitakan Injil kita bisa lihat nih dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Coba Lose bantu baca lagi ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah,
Keren ya Paulus ini. Padahal banyak orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus karena Paulus. Karena dia semangat dan berani memberitakan Injil. Tapi Paulus tetap nggak berani sombong. Kan banyak tuh Lause orang yang berani memberitakan Injil, terus dia jadi sombong. Karena banyak yang jadi percaya dan bertobat. Iya Lause. Ya, Paulus nggak berani sombong. Kenapa sih? Karena dia tuh yakin Lause bahwa seseorang bisa percaya kepada Yesus itu semata-mata karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan Paulus sebagai manusia yang bisa memberitakan Injil dengan baik, bukan. Makanya sebenarnya ini berita penghiburan nih buat kita ya. Kita nggak perlu takut memberitakan Injil karena kita percaya ada Allah Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan menyertai setiap pemberitaan Injil yang kita lakukan. Tapi Lause Shirley, saya tuh nggak pinter ngomong nih Lause. Seperti Paulus, seperti Lause Shirley, atau seperti para hamba Tuhan lainnya. Lagi pula saya ini dari dulu penakut Lause. Gimana ya? Padahal hari ini hati saya sih sudah tergerak untuk memberitakan Injil kepada kenalan saya yang belum percaya Yesus. Tapi saya masih takut, bingung gimana mulainya. Iya Lause, saya pikir juga tugas memberitakan Injil itu cuman tugasnya hamba Tuhan. Saya pikir ya tugas saya ya cuman menjadi teladan dalam kehidupan supaya orang lain bisa lihat nih bahwa saya ini adalah orang yang percaya sama Tuhan. Ya, jadi teladan memang perlu sih, tapi memberitakan Injil juga perlu. Saya dulu juga sama sih, penakut loh dan saya juga nggak pandai kok berkata-kata dulu. Ya, bahkan dulu bertahun-tahun saya jadi anak Tuhan, tapi saya nggak pernah memberitakan Injil sama sekali. Karena itu, saya juga takut, sangat takut. Setiap kali mau memberitakan Injil, ada satu ketakutan. Nah, sampai suatu hari, saya mendengar lagu rohani yang mengingatkan saya. Lagunya itu begini. Tuhan, ini doa kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Nah, waktu saya dengar lagu ini, saya tuh sebenarnya sedang ikut mission trip loh, saudara, bersama dengan murid-murid sekolah ke sebuah dusun terpencil di Lombok yang memang belum pernah tersentuh Injil. Jadi hanya ada satu keluarga Kristen di situ. Nah, Roh Kudus tuh menggerakkan hati saya sejak saya hari pertama datang ke situ. Tapi rasa takut saya itu sangat besar, jadi saya menolaknya. Nah, terus Lause, gimana dong ceritanya? Akhirnya Lause berhasil mengatasi rasa takut dan memberitakan Injil waktu itu. Ya, saya ingat waktu itu Lause setelah dengar lagu itu hati saya tuh berdebar kencang ya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bawa semua ketakutan saya ya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya takut. Saya tahu saya harus memberitakan Injil, tapi saya takut. Dan saya berkata, Tuhan beri saya keberanian. Besok saya harus pulang. Malam ini tolong beri saya keberanian, beri saya kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan malam itu Lause beneran, Tuhan kasih saya kesempatan dan satu pengalaman untuk memberitakan Injil kepada anak-anak di dusun itu untuk pertama kalinya. Dan di langit yang terbuka dengan melihat bintang-bintang, saya sampai heran karena ada satu anak yang minta saya mulai bercerita tentang langit dan bintang-bintang. Dan waktu itu Tuhan itu memberi saya hikmat untuk memulai bercerita bahwa ada Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu, dan Tuhan itu adalah Tuhan di surga yang sangat mengasihi semua anak-anak. Wah, dan tidak terasa waktu itu tambah malam, makin banyak tuh anak yang datang ikut dengerin saya bercerita. Aduh, waktu itu saya jujur saya deg-degan ya, aduh Tuhan, saya harus bercerita nggak tentang Tuhan Yesus ya.
dalam hati saya terus berdoa, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan tuntun kata-kata saya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, saya berhasil memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat mereka yang mengasihi mereka. Dan puji Tuhan, banyak anak yang waktu itu mau percaya kepada Yesus. Nah, waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan loh. Dan belum sekolah Alkitab, belum. Jadi saya cuma memberitakan Injil dengan alur dan konsep yang paling sederhana yang saya tahu, yaitu konsep warna penginjilan. Mungkin Lose tahu ya, yang ada lagunya kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa. Terus jadi sederhana banget. Wah, Lause, pasti itu jadi pengalaman memberitakan Injil yang tak terlupakan ya. Iya benar sekali. Saya masih inget loh, masih kenang sampai hari ini. Bahkan waktu saya pulang, mereka tuh memberikan saya cincin supaya saya selalu ingat mereka dalam doa-doa saya. Dan besoknya mereka tuh antar saya pulang dan semuanya nangis dong, sedih gitu karena harus berpisah. Nah, jadi Lose dari sini, kalau kita merasa takut, kalau kita merasa nggak berani memberitakan Injil, ayo kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan beri kita kesempatan dan keberanian itu, bahkan hikmat dalam berkata-kata. Kita harus percaya Tuhan pasti dengar doa kita, karena Tuhan ingin kita belajar memberitakan Injil. Dan Tuhan pasti kasih kesempatan itu, kalau kita mau. Saya jadi mau nih Lose, mau punya pengalaman memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya. Saya mau mulai dari keluarga saya sih. Saya mau mulai mendoakannya dari sekarang, supaya saya diberi kesempatan untuk memberitakan Injil dan juga keberanian. Iya, puji Tuhan Lose. Yuk kita sama-sama harus semangat ya, saling menyemangati. Karena memberitakan Injil ini sebenarnya bukan tugas hamba Tuhan aja loh. Justru hamba Tuhan yang melayani gereja bertugas untuk memperlengkapi kalian semua. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama mau pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kalian. Mungkin itu keluarga, mungkin itu teman baik kita, mungkin itu teman kerja, mungkin itu teman kursus ya. Saya nggak kenal mereka. Nah, sebenarnya kalian lebih banyak kesempatan karena bisa berhubungan dengan orang-orang yang beragam di luar sana dibandingkan kami hamba Tuhan yang full time melayani di gereja. Iya sih, benar juga ya Lose ya. Tapi kalau saya mau mulai memberitakan Injil nih kepada keluarga yang belum percaya, apakah itu bisa Lose? Biasanya kan kalau keluarga sendiri itu suka menolak dan gak mau mendengarkan kita. Ya, tentu saja sangat bisa. Justru malah itu bagus ya. Siapa lagi yang harus memberitakan berita Injil pada keluarga kita kalau bukan kita sendiri? Jangan tunggu orang lain yang memberitakan Injil pada keluarga kita. Harus dimulai dari diri kita sendiri, memberitakan Injil kepada keluarga kita sendiri yang belum percaya. Kita bisa minta hikmat kepada Tuhan. Nah, kedua anak saya yang masih kecil-kecil ya, umur 8 tahun dan 5 tahun, mereka kemarin pulang ke Jember gitu ya, dan mereka belajar memberitakan Injil juga kepada kungkungnya yang juga belum percaya. Nah, kata-kata mereka super simple sih ya. Tapi saya percaya setiap benih Injil yang kita tabur itu bisa dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk memenangkan jiwa seseorang. Ingat, jadi kalau kita takut, kita merasa gak mampu, ayo berdoa kepada Tuhan. Minta kesempatan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Minta hikmat untuk berkata-kata. Nah, sebelum kita menutup ya, hari ini kita mau baca sama-sama Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Lause, kita ini adalah orang-orang yang berhutang Injil karena sudah ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Jadi kita harus berani memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau kita takut, kita bisa berdoa. Terima kasih Lause Shirley untuk penjelasan firman Tuhan hari ini.
Terima kasih juga Lause-Lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang menebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi seperti Tuhan Yesus. Hijau aku mau bertumbuh jadi seperti Tuhan Yesus.